Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur selalulah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah lupa, tak pernah tidur mengurus urusan dan kebutuhan kita sehari-hari, memberikan rahmat, rizki berangsur-angsur berturut-turut tanpa putus. Maka betapa hamba yang bersyukur adalah titel yang begitu membanggakan, begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha mensyukuri setiap jengkal, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah terima syukuran kita, Allah terima rasa terima kasih kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita setiap hari tak pernah lupa. Kebanyakan kita insya Allah tidak pernah lupa melantunkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena dengan doa ini kita memohon, kita meminta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan begitu juga Al-Quran telah memberikan ingatan kepada kita bahwa manusia juga mengharapkan itu sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Bahkan karena setiap saat, setiap hari mengucapkan kalimat itu ada yang terlupa. Karena memang manusia adalah makhluk yang pelupa. Sehingga dalam bahasa Arab salah satu kata yang disebutkan untuk manusia adalah al-insan.
Maka ada pertanyaan yang menyoal tentang kenapa manusia dikatakan dengan al-insan. Limadha summiyal insanu insanan? Kenapa manusia disebut dengan kata insan? Maka jawabannya adalah li'annahu kasratul nisyan. Karena manusia itu adalah makhluk yang mudah lupa. Kata insan masih dalam satu suku kata dengan kata nasia yang artinya lupa. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 201 manusia menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi manusia menyebutkan kebahagiaan yang ingin dicapai hanya sampai pada dunia saja. Kebahagiaan yang ada pada kehidupan dunia saja. Sehingga Allah meluruskan pada ayat 200-nya. May yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi diluruskan untuk menyebutkan dan meminta kebahagiaan yang ingin dicapai, yang ingin diraih adalah dengan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sekalipun semua berharap kebahagiaan, tetapi masing-masing kita tentu memiliki perbedaan, memiliki ukuran terhadap kata kebahagiaan. Ada yang bahagia dengan banyaknya harta yang dimiliki. Ada yang bahagia dengan keluarga yang harmonis. Ada yang bahagia karena derajat pangkat yang tinggi. Ada yang bahagia karena dia memiliki semua yang dia inginkan. Bermacam-macam ukuran kebahagiaannya. Karena ukuran yang bermacam-macam inilah kemudian Allah mengingatkan dalam surah Al-Qasas ayat 77, sebagaimana yang khatib bacakan di awal tadi, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan gapailah, carilah, fima atakallahu daral akhirah, terhadap apa yang kalian cari pada kebahagiaan akhirat. Ada perbedaan redaksi yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 dengan Al-Qasas ayat 77. Yang korelasinya adalah bahwa Allah mengingatkan, wahai manusia, carilah kebahagiaan akhirat. Akhirat lebih didahulukan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Zariyat ayat 67 insyaallah. Kalau tidak 66, 68. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Zariyat ayat 56. Tidaklah Allah punya alasan yang kuat untuk menciptakan manusia dan jin, kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dari surat Al-Qasas ayat 77 dan surat Al-Zariyat ayat 56 ini jelaslah bisa ditarik benang merah bahwa kebahagiaan yang mesti kita tuju dan dinomor satukan adalah kebahagiaan akhirat.
Karena ketika kebahagiaan akhirat itu lebih kita utamakan, maka sesungguhnya kebahagiaan dunia akan turut serta mengikuti. Betapa contoh para pendahulu kita sangat banyak yang telah membuktikan bagaimana Allah ketika memberikan keistimewaan kepada manusia-manusia, kepada mukmin-mukmin yang begitu serius mempersiapkan kebahagiaan akhirat, maka Allah ikutkan kebahagiaan dunianya. Sekian banyak para sahabat Rasulullah bisa kita cari, bisa kita baca dalam sejarahnya. Ketika mendahulukan akhirat, bahkan berniat kepengen melepaskan hartanya biar tidak terlalu kaya, justru Allah limpahkan kekayaan berlipat-lipat. Tidak hanya 1, 2, 3, berpuluh-puluh sahabat telah melaksanakan dan membuktikan itu. Maka jamaah sekalian, tidak salah ketika kita menginginkan, ketika kita mengharapkan, ketika kita ingin memiliki rumah yang bagus, tidak salah. Tidak salah ketika kita menginginkan jabatan yang tinggi, ketika menginginkan keluarga yang harmonis, tidak salah. Tetapi mesti dan harus bahwa apa yang ingin kita capai dari kebahagiaan yang ada di dunia ini dalam rangka ingin menggapai kebahagiaan akhirat, dalam rangka ingin lebih leluasa, lebih banyak menggapai ridha Allah agar kebahagiaan akhirat dapat kita miliki. Karena kebahagiaan dunia, utuhnya, harmonisnya keluarga sebagai sesuatu yang membahagiakan, ketika tidak memberikan semangat dan tambahan yang nantinya untuk mendapatkan ridha Allah, maka tidak ada gunanya. Bisa jadi keluarga yang kita banggakan di dunia ini akan menjadi musuh kita di hadapan Allah ketika yaumil qiyamah nanti. Bisa jadi kekayaan banyak yang kita miliki, ketika melalaikan kita kepada ridha Allah, maka kekayaan yang membahagiakan kita ketika di dunia ini justru akan menjadikan beban yang sangat berat, pertanggungannya sangat susah, rumit ketika di hadapan Allah kelak. Jamaah sekalian, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Maka ayat ke-77 surat Al-Qasas ini memberikan arahan kepada kita untuk giat dan serius mencari kebahagiaan dunia, tetapi dalam rangka untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Jangan berpuas hanya untuk mencari kebahagiaan dunia saja, karena sesungguhnya kehidupan kita tidak selesai hanya di dunia. Karena kehidupan sejati kita adalah kehidupan akhirat. Dunia hanya tempat untuk singgah, dunia hanya tempat untuk meninggal saja. Tetapi kehidupan yang ditunggu oleh Allah, pertemuan yang Allah tunggu dengan kita adalah nanti kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan inayah kepada kita, agar kita senantiasa sadar, kita senantiasa serius untuk mengejar ridha Allah dan kebahagiaan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita di dunia. Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran dengan urusan dan kebutuhan kita di dunia, dan Allah mudahkan juga hati kita untuk tergerak menghabiskan, mengeluarkan apa yang kita miliki di dunia ini untuk bekal kita ke pertemuan kita kepada Allah nanti yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'ud du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.